Salah satu objek wisata di DKI Jakarta yang kembali dibuka untuk umum adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. TMII kembali dibuka setelah 3 bulan ditutup karena pemberlakuan PSBB. Selama fase pertama PSBB transisi ini, pengelola pun membatasi pengunjung TMII hanya 50% dari kapasitas. Sejak pagi, kendaraan roda 2 dan 4 sudah terlihat mengantri di pintu masuk utama TMII. Petugas pun mengecek suhu tubuh dan memberikan cairan pembersih tangan kepada pengunjung yang akan masuk. Pada hari kedua dibuka, suasana TMII mulai ramai dan didominasi para pesepeda. Selama PSBB transisi ini, sejumlah aturan baru juga diberlakukan, seperti pengunjung dibatasi hanya 50% dari kapasitas, serta pembatasan jam operasional hanya sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan wahana Snow Bay Water Park dan Teater Keong Mas untuk sementara masih ditutup. Sudah ada koresponden Miladia Rahma di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Selamat siang. Ini di hari kedua dibuka di masa PSBB transisi ini, bagaimana suasana di TMII hari ini? Selamat siang, Rizky dan juga pemirsa. Betul, hari ini sudah memasuki hari kedua kembali dibukanya Taman Mini Indonesia Indah yang berada di kawasan Jakarta Timur. Pantauan kami, Rizky, bahwa sedari pagi sampai dengan siang hari ini masyarakat cukup antusias ya untuk mengunjungi Taman Mini. Kami melihat memang sedari pagi sudah banyak antrian kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang sudah mulai memadati pintu masuk utama TMII dan memang kebanyakan didominasi oleh para pesepeda. Kami tadi sempat berbincang dengan manajer informasi budaya dan juga wisata TMII, yakni dia Tri Irawati, yang menyatakan kemarin saja, Rizky, ada sekitar 2.000 pengunjung yang memadati TMII. Ini tentu saja jumlahnya jauh berbeda dibandingkan pada masa-masa normal yang biasanya kapasitas dari TMII ini bisa diisi penuh ya, antara 40.000 sampai dengan 60.000 pengunjung pada masa akhir pekan. Namun untuk fase pertama dari PSBB transisi ini hanya targetnya sekitar 20.000 pengunjung saja atau sekitar 50% dari kapasitas normal. Meski begitu tadi kami melihat seperti tadi disampaikan bahwa kebanyakan memang didominasi oleh para pesepeda yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan berolahraga di sini, kemudian juga mencari menu sarapan di sini. Kami tadi juga sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung yang menyatakan cukup antusias sebenarnya dengan dibukanya kembali Taman Mini Indonesia Indah ini, karena aktivitas masyarakat di luar ruangan ini juga bisa kembali normal seperti biasa, meskipun mereka juga tentu saja harus tetap mematuhi dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang juga ditetapkan. Misalnya mereka memakai masker, kemudian juga membawa cairan pembersih tangan sendiri dan juga tetap menerapkan jaga jarak. Nah, kalau kita bicara bagaimana kemudian persiapan dari pengelola Taman Mini Indonesia Indah sendiri terkait dengan dibukanya kembali area wisata seluas 130 hektar di kawasan timur Jakarta ini, memang sudah diberlakukan atau sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari, Rizky. Di antara misalnya di sini selalu diadakan penyemprotan disinfektan secara berkala, secara rutin begitu ya. Beberapa hari yang lalu saja sebelum TMI ini dibuka, ada sekitar 28 personil dari suku dinas PKP Jakarta Timur yang menyemprot disinfektan di 111 titik di seluruh kawasan di Taman Mini Indonesia Indah sendiri. Kemudian juga protokol kesehatan seperti tadi kita lihat bersama juga sudah diberlakukan. Artinya para pengunjung yang masuk harus juga dicek suhunya, kemudian harus membersihkan tangan dengan cairan disinfektan dan juga tetap harus menjaga jarak. Dan pihak pengelola juga sudah memberikan tanda-tanda atau marking bagi para pengunjung agar kemudian tidak terjadi antrian dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Ada beberapa hal lain yang juga diberlakukan di sini terkait dengan aturan baru PSBB transisi ini, diantaranya seperti tadi disampaikan ada pembatasan waktu operasionalnya. Kalau sebelum pandemi TMI ini dibuka sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk masa PSBB transisi ini jam operasionalnya dibuka dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore ini untuk transaksi tiket, kemudian secara operasional keseluruhan ditutup pada pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian kapasitas juga begitu, dibatasi 50%, hanya dibatasi sekitar 20.000 pengunjung saja setiap harinya. Kemudian juga di titik-titik tertentu wahana-wahananya tidak semuanya dibuka, ada 2 wahana yang sampai saat ini untuk sementara juga masih ditutup. Seperti di belakang saya ini Teater Keong Mas dan juga wahana air seperti Snow Bay juga masih ditutup. Untuk kemudian menggenjot perekonomian di TMI ini, pengelola juga menawarkan sebenarnya promo yang akan berlaku
mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Rizky, diantaranya adalah program buy one get one free tiket ya. Ini tidak hanya untuk tiket masuk tapi juga untuk tiket wahana. Untuk juga tetap menjaga protokol kesehatan di penerapan new normal di TMI ini juga ada anjuran dari pengelola di mana para pengunjung dianjurkan untuk membeli tiket wahana secara online atau secara daring. Ini kemudian untuk mengurangi kontak fisik yang ada di TMI ini. Rizky. Ya baik, kemudian Miladia tadi terkait dengan tiket online ini sendiri, dari pantauan Anda hari ini sudah banyak yang menggunakan fasilitas tiket online atau masih lebih banyak yang masih manual ke sana? Ya, ini menarik. Kalau kami melihat dari pantauan kami, memang tidak semua wahana ini ramai dikunjungi ya Rizky ya, terutama wahana-wahana berbayar di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi kalaupun ada, tadi kami melihat yang cukup banyak pengunjung ini misalnya dunia air begitu ya, atau kemudian tadi Taman Burung, Taman Komodo juga sudah mulai ada pengunjung yang kemudian berdatangan untuk menikmati akhir pekan di wahana-wahana ini. Tapi yang kami lihat memang belum semuanya sosialisasi terkait pembelian tiket secara daring ini juga sudah dilakukan oleh para pengunjung, dan ini yang kemudian juga sudah ditangkap sebenarnya oleh pengelola bahwa tidak hanya melayani pembelian tiket secara daring saja, tapi juga pengelola tetap mempersiapkan pelayanan atau pembelian tiket secara manual atau offline. Artinya loket-loket penjualan tiket di wahana-wahana berbayar ini masih tetap diberlakukan. Tapi tetap saja himbauan khusus juga diberikan kepada para pengunjung untuk bisa melakukan transaksinya non tunai. Jadi tetap pencegahan atau bisa dikatakan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona begitu ya, itu tetap bisa ditekan dengan transaksi non tunai. Meskipun begitu sebenarnya dari pihak pengelola juga sudah menyiapkan kotak sterilisasi uang kertas jika kemudian para pengunjung juga masih belum membawa kartu begitu untuk melakukan transaksi non tunai. Rizky. Miladia Rahma melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.